ada sebutnya lagi. Jangan. Nanti udah aja. Nanti bagian April dan teman-teman nanti bulet-buletin ya. Sampai nantinya coba bulet-buletin. Ya. Nanti. Nanti udah dicotok ya. Mas Arvin, satunya mana ya? Yang Boleh kedua udah. pada mau kelas ini. Ini masih aturannya memang masih kelompok bermain. Cuman awak ganal jadi ditaruh di Jangan dimakan nanti kurang. Jangan dimakan dulu ya. Ya Allah, betul mana dulu. Ya, kalau sudah dimakan, Astagfirullah. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Makannya kenapa kayak gitu, siapa yang ngajarin? kalau sudah dimakan nggak apa. Iya. Jangan dulu kita bagi. Apa sayang? Jangan dimakan dulu ya. Jangan dimakan dulu ya. Nanti kurang. Iya. Jangan dimakan dulu ya. Sabar ya semuanya. Coba lihat Bunda tuh gimana nanti. Boleh di ini dulu lah, kecuali di susah ada Allah. Sini. Sendoknya. Ini udah cuci tangan semua kan? Nanti kita pulang-pulangnya pakai tangan aja ya. Ya, tadi habis istirahat udah cuci tangan. Iya, Ibu ambil. Nanti kalau dimakan duluan, nanti Oreo-nya nggak jadi. Nanti nggak bisa jadi cemilan dulu deh. Sabar dulu. Mas Alfanya bekas potongnya, Bu. Astagfirullah. You want my love, I want you hard. Just for a minute, come by and let me feel it. Cause you want my love, I want you hard. Just for a minute, come by and let me finish on you. You want my love, I want you hard. Just for a minute. Jadi intinya dari terapi sensori integrasi ini adalah bagaimana caranya kita menstimulasi sensori anak dan kita mematangkan sensorinya ini. Jadi dari yang awalnya ada hambatan, ada gangguan, kita matangkan supaya pemrosesan sensorinya bisa lebih oke, kayak gitu. Nah, bedanya terapi sensori integrasi sama sensori kelas biasa yang dari Montessori adalah kalau sensori kelas itu ya dia memang kayak apa ya, untuk menstimulasi sebelum adanya gangguan. Kalau sensori integrasi itu untuk memperbaiki adanya gangguan di sensori, kayak gitu. Kemudian kalau di sensori integrasi itu dilakukan one on one gitu. Jadi satu terapi satu anak, dan dalam sensori integrasi ini programnya benar-benar individualize untuk satu anak itu aja, nggak bisa digunakan secara umum gitu. Jadi programnya spesifik dibentuk oleh terapis sensori integrasinya itu sendiri dan dikoordinasikan juga dengan psikolognya. Nah, terus contoh kegiatan terapinya itu emang kayak gimana nih? Jadi ini masih banyak banget nih yang salah paham bahwa terapi CSI itu kayak seolah-olah kelihatannya main doang, padahal tuh enggak. Oke, jadi yang pertama nih aku mau tunjukin ada kegiatan kayak gini nih aktivitasnya. Oke.
Nah, ketika terapis memberikan aktivitas itu kepada anak, itu tuh nggak main-main, nggak cuma kayak yaudah yang sekedar main aja, yang penting anak tuh seneng mainan itu tuh enggak. Itu ketika okupasi terapi yang memberikan aktivitas itu pada ruangan sensor integrasi, itu artinya kayak tadi contohnya ya, itu bisa jadi yang pertama untuk menguatkan genggaman si tangan anaknya tuh ketika dia memegang kayak gini. Kemudian juga menstimulasi sistem vestibularnya si anak. Biasanya aktivitas kayak gitu diberikan kepada anak-anak yang masih banyak banget geraknya, masih susah untuk bertahan dalam posisi statis kayak gitu kan. Jadi distimulasi vestibularnya kayak gitu kan. Dia tetap dapat inputnya tuh pergerakannya kayak gitu. Tapi di saat yang bersamaan si anak itu juga harus belajar mengontrol untuk ngerem kayak gitu. Ya kan, jadi tadi kayak ada si bantalannya gitu, terus dia ngayun, terus tadi disuruh ngerem dulu kayak gitu. Ntar dia ngayun lagi ngerem kayak gitu. Jadi si anaknya ini nggak cuma kita kasih input sensorinya doang, tapi juga belajar untuk gimana caranya mengontrol kebutuhan sensorinya itu kayak gitu. Nah, kemudian kalau ini si anaknya nih harus bawa bola pakai tempat gitu, terus habis itu dia sambil ngelewatin obstacle kayak gitu kan. Nah, ini tuh jadi untuk melatih divided attention dari si anak gitu. Jadi divided attention tuh maksudnya adalah fokus yang terbagi. Jadi tuh contohnya itu kayak kalau misalnya anak-anak pada di kelas gitu kayak sambil dengerin gurunya sambil nulis, itu kan divided attention. Kemudian di aktivitas yang tadi itu anak tuh dilatih banget tuh kayak untuk kontrol posturalnya ketika lagi masuk ke dalam lingkaran itu cincin, terus juga keseimbangannya. Jadi gitu sih, aktivitas dan program di terapi SI untuk setiap anak itu pasti akan berbeda-beda tergantung dengan profil si anak itu sendiri. Anak baik, selalu sayang teman. Anak baik, menghargai teman. Anak baik, selalu berbagi. 1, 2, 3, aku anak baik.